Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kembali kita di dalam ibadah VIP Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita menutup hari kita dari setiap aktivitas kita mau datang ke Tuhan, kita mau bawa setiap doa-doa kita mau dengarkan juga sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, kalau kami boleh melalui hari ini dengan baik Tuhan, itu semua berkat anugerah-Mu, berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau Tuhan, sebelum kami beristirahat menutup hari kami pada hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu, kami mau membawa doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan kuduskan kami Tuhan, layakkan kami untuk kami boleh membawa setiap doa-doa kami ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya setiap firman yang boleh masuk ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi makanan yang baik bagi rohani kami Tuhan. Kami boleh disegarkan kembali Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik juga di malam hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau buka ibadah ini dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku.
segala berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Jaga hati, pikiran, dan mulut hamba Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut dan lidah hamba hanya seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu lagi di VIP, Victory in Prayer. Kita akan membuka kitab kita. Kita akan belajar dari Yakobus. Tadi dalam pujian sudah dikatakan bahwa ku beri pujian kepada Tuhan. Kita selalu memberikan pujian kepada Tuhan setiap hari. Kita belajar dari Yakobus bagaimana kita bisa mengatur atau mengendalikan lidah kita. Tema dari firman ini, lidah, api kecil, dampak besar. Kita buka di Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai 12. Persiapkan ayat tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam ayat ini akan dibahas mengenai lidah. Lidah adalah satu organ tubuh yang kecil, namun mempunyai peran besar dalam kehidupan kita. Lidah bisa membangun hidup kita. Lidah bisa menghancurkan hidup kita. Kita baca ayat 1 sampai 5. Yakobus 3, 1 sampai 5 dulu, bisa dibantu, Lala? 3 ayat 1 sampai 5. Dosa karena lidah. Ayat 1, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal, barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita, dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Amin. Dari ayat 1 sampai 5 ini kita belajar bahwa lidah itu bisa menjadi alat penghakiman bagi kita. Ya. Seperti ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena tugas guru adalah menyampaikan pelajaran, menyampaikan ajaran. Apabila dia sendiri tidak bisa melakukan apa yang dia ajarkan, penghakimannya jauh lebih berat daripada orang biasa. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus mengingatkan kita bahwa menjaga lidah itu sangat penting. Karena lidah itu bisa menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang menghakimi hidup kita. Di Los Angeles beberapa hari yang lalu terjadi kebakaran. Dan mungkin sampai sekarang masih terjadi kebakaran. Dan kebakaran itu
membakar seluas sekitar 30.000 hektar, 30 sampai 40.000 hektar. Berawal dari apa? Dari api yang kecil. Api yang kecil itu bisa memusnahkan begitu banyak, begitu besar dampaknya. Begitu pula lidah. Tadi dikatakan lidah bisa menjadi sumber dari penghakiman, alat penghakiman karena pengajaran. Yakobus juga mengatakan bahwa lidah itu seperti api. Api yang bisa memusnahkan begitu banyak, begitu luas, sangat destruktif. Begitu pula lidah kita. Yakobus mengingatkan, lidah kita juga bisa mengakibatkan seperti itu. Bisa menghancurkan reputasi kita, bisa menghancurkan hubungan kita, bisa menghancurkan reputasi orang bahkan. Kalau zaman sekarang mungkin harus dijaga juga adalah jempol kita. Di mana kita mengetik di handphone, di HP kita, menyebarkan hoax, menyebarkan kata-kata kebencian, itu juga harus berhati-hati. Tidak hanya lidah, tapi zaman sekarang jempol juga. Jari jemari kita harus kita jaga. Karena itu bisa menjadi sumber kejahatan. Yakobus bilang seperti itu. Dari api yang kecil bisa bisa menghancurkan begitu luas. Sama juga dengan lidah kita. Lidah yang kecil ini juga bisa menghancurkan reputasi, menghancurkan hubungan kita, memicu konflik, dan segalanya. Dikatakan juga lidah sulit dijinakkan. Kita baca Yakobus 7 sampai 8. Lala, tolong dibantu. Yakobus 3 ayat 7 sampai 8. Ayat 7, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Amin. Binatang kita bisa dijinakkan, namun Yakobus katakan bahwa lidah sulit untuk dijinakkan. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menjaga lidah itu. Karena kecil tapi sulit untuk dijinakkan. Ayat 9 dan 10, lanjut. Ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Dari satu sumber akan keluar berkat serta keluar kutuk. Dari mulut yang sama akan keluar berkat dan kutuk. Ini menunjukkan bahwa lidah kita mempunyai dualitas. Lidah kita dapat digunakan untuk kebaikan atau untuk kejahatan. Ayat 11 sampai 12, tolong dibacakan lagi.
Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Satu sumber. Tapi lidah kita punya dualitas. Satu sumber air tidak bisa mengeluarkan dua, air asin dan air tawar. Tapi lidah kita bisa mengeluarkan kutuk atau mengeluarkan berkat. Kita harus sadari bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu memiliki konsekuensinya. Kita harus menjaga lidah kita. Kita harus berhati-hati dalam memilih kata-kata yang kita ucapkan. Bagaimana caranya kita menjaga perkataan kita? Bagaimana caranya kita menjaga lidah kita? Di Matius 13 ayat 34 dikatakan, Matius 12 ayat 34. Nah, Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Meluap dari hati. Apa yang kita ucapkan itu adalah gambaran hati kita. Jadi yang harus kita jaga benar-benar adalah hati kita. Kita baca Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik dan dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jaga hati. Injil sudah mengatakan, jaga hati kita. Begitu hati kita bisa kita jaga, lidah kita bisa kita kontrol, lidah kita bisa kita kendalikan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, setiap kali kita ingin mengucapkan sesuatu, kita harus berdoa, minta hikmat kepada Tuhan, supaya Tuhan bisa menjaga lidah kita. Tuhan bisa menjaga hati kita untuk apa yang kita keluarkan itu adalah merupakan terbaik. Apa yang kita keluarkan merupakan berkat, bukan kutuk. Apa yang kita keluarkan bukan hoax, bukan yang menghancurkan hubungan kita, bukan yang menghancurkan koneksi kita, bukan yang menghancurkan koneksi orang. Banyak orang-orang yang mengeluarkan kata-kata kebencian sehingga memecah belah banyak orang. Bangsa kita juga banyak begitu, kemarin pemilu juga banyak kata-kata kebencian yang dikeluarkan sehingga mereka berusaha untuk memecah belah. Itu dari kata-kata, dari kalimat yang diucapkan, dari kalimat yang diketik. Ada satu tombol send. Kalau kita bisa jaga apakah kita kirim atau tidak, kita tekan send atau tidak, itu juga tombol kecil. Tapi apabila kata-kata yang berbahaya kita send itu kita tekan, itu akan membahayakan banyak orang lain atau bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita jaga lidah kita karena apa yang kita keluarkan. Kata-kata yang kita keluarkan adalah cerminan dari hati kita. Jika kita ingin hidup dalam damai, dalam harmoni, kita harus belajar bisa mengendalikan lidah kita.
Bagaimana caranya? Tadi dikatakan bahwa lidah dikendalikan oleh hati. Hati yang bersih akan keluar kata-kata yang bersih. Hati yang penuh berkat akan keluar kata-kata yang penuh berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, teruslah belajar untuk menjaga hati. Minta hikmat dari Tuhan, berdoa. Jangan lupa juga, jangan mengharamkan kritik dari orang. Karena kritik itu bisa membangun diri kita. Setiap kritik yang kita dapatkan dari orang, kita terima dengan lapang dada dan untuk menjadi pembelajaran kita untuk kita lebih bijaksana lagi. Minta hikmat dari Tuhan, selalu berdoa, dekat dengan Tuhan. Itu kunci untuk kita menjaga lidah kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bantu kami Tuhan selalu untuk menjaga hati kami. Sehingga apa yang keluar dari lidah dan mulut kami merupakan berkat, ucapan yang baik, ucapan yang selalu mendamaikan. Biarlah hati kami juga terus Kau jaga untuk bisa selalu merasa damai, karena kami mempunyai Raja Damai, yaitu Engkau Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami selalu merasakan sentuhan kasih dari Tuhan Yesus yang selalu menjamah hati kami, sehingga kami selalu merasa nyaman, selalu merasa terlindungi, sehingga kami merasa nyaman dan hati kami selalu berbahagia dan selalu penuh berkat. Sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami sampaikan, apa yang kami keluarkan dari mulut kami, kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah kata-kata berkat. Terima kasih Tuhan, selalu jaga hati kami karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kami. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk doa syafaat kami ingin naikkan juga Tuhan, itu untuk bangsa dan negara kami yang sudah selesai mengadakan pilkada, yang sebentar juga akan melantik setiap pemenang-pemenang pilkada Tuhan. Biarlah Engkau juga yang selalu ada di tengah-tengah mereka. Biarlah apa yang mereka terima bisa mereka sampaikan, bisa mereka terapkan untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk presiden kami serta wakil presiden, biarlah Engkau juga memberikan kekuatan, hikmat, marifat kepada mereka Tuhan. Biar mereka juga memimpin bangsa dan negara kami dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan, jagalah negara kami, bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah selalu dalam kondisi damai dan selalu dalam kondisi yang baik. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi gereja kami Tuhan, terutama untuk gembala kami, yaitu Bapak Eri serta Ibu Gembala. Biarlah Engkau juga memberkati mereka. Biarlah Engkau selalu memimpin mereka dalam kepemimpinan mereka memimpin gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami serahkan Gembala dan Ibu Gembala hanya dalam tangan-Mu. Juga Bapak dan Ibu Rohani, kiranya Engkau mau memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka, biar di masa tuanya juga mereka merasakan kebahagiaan yang begitu sempurna. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, penatua, diaken, serta aktivis. Biarlah Engkau juga menjaga mereka serta keluarga mereka, biar mereka juga dapat melayani
jemaat kami dengan baik dan dengan penuh hikmat. Kami juga ingin berdoa untuk jemaat kami Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati setiap jemaat kami, terutama yang dalam kondisi sakit, berada di rumah sakit, atau kondisi sakit berada di rumah. Biarlah Engkau juga menjamah mereka, memberikan kesembuhan kepada mereka, biar mereka juga dapat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati kita sekalian dari awal, pertengahan, hingga akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.